Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat sore Bu Tiar. Perkenalkan, nama saya Karunia Kliani. Saya dari kelas 82, nomor absen saya 18. Di sini saya akan mempresentasikan IPA bab 5 yang berjudul Unsur, Senyawa, dan Campuran. Apa sih kata kuncinya? Kata kuncinya adalah ikatan kimia, molekul, elektron, dan pemisahan campuran. A. Unsur. Besi adalah logam yang umum digunakan dalam berbagai perkakas. Emas, perak, dan tembaga termasuk dalam golongan logam mulia karena sifatnya yang tidak mudah beraksi dengan zat kimia lain, sehingga terhindar dari peristiwa korasi ataupun oksidasi. Adapun timah adalah logam yang dijadikan campuran untuk membuat perunggu. Perunggu umumnya merupakan campuran logam timah dengan tembaga. Seperti ini contoh gambarnya. Satu, berkenalan dengan unsur. Unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat. Semua zat terlihat ataupun tidak terlihat terdiri atas unsur. Zat dapat terdiri atas satu unsur. Dalam bentuk ini disebut sebagai unsur murni. Zat juga dapat terdiri atas beberapa unsur. Bentuknya dapat berupa senyawa atau campuran. Sifat unsur terbagi dua, yaitu sifat kimia dan sifat fisika. Sifat kimia suatu unsur adalah reaksi yang ditunjukkan unsur tersebut jika bertemu dengan zat kimia lainnya. Sifat fisika suatu unsur berkaitan dengan kondisi fisik unsur tersebut, seperti warna, bentuk, zat dalam suhu ruangan, kerapatan, titik leleh, titik didih, serta daya hantar listrik atau panas. Selain sifat fisika, konkret suatu unsur dalam model atom seperti energi ionisasi, afinitas elektron, konfigurasi elektron, jari-jari atom, dan keelektronegatifan unsur. Unsur-unsur yang telah dikelompokkan ini lalu dimasukkan ke dalam daftar yang disebut sebagai sistem periodik unsur. Berdasarkan sifat fisika dan kimia suatu unsur, ada 3 kelompok besar yang utama, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Metaloid adalah unsur-unsur yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. Seperti ini contoh gambarnya. A. Sifat-sifat unsur logam. Unsur-unsur logam dapat berubah bentuk jika diberi perlakuan seperti yang terjadi pada wujud zat saat mengalami perubahan fisika. Unsur logam dapat kembali pada dan tetap pada bentuk setelah perlakuan dihentikan, karena ikatan antara atom penyusunnya yang kuat. Unsur logam sering dimanfaatkan untuk alat-alat industri yang berhubungan dengan listrik. Emas, perak, dan tembaga adalah 3 unsur logam yang memiliki daya hantar listrik terbaik. Zat yang dapat menghantarkan listrik disebut sebagai konduktor. Kebalikan dari konduktor adalah isolator. Unsur logam secara umum dapat dibedakan dari unsur non-logam karena terlihat mengilap. Kilapan permukaan logam berasal dari pantulan cahaya yang diserap oleh partikel dalam atom yang disebut elektron. Seperti ini contoh gambarnya. B. Sifat-sifat unsur non-logam. Jumlah unsur non-logam yang ditemukan dan dikenali di alam semesta ini hanya 17 unsur. yang terdiri atas 11 unsur non-logam reaktif dan 6 unsur dari golongan gas mulia.
Dari 17 unsur tersebut, 5 unsur berwujud padat, 1 unsur berwujud cair, dan sisanya berwujud gas pada suhu ruangan. Sebagaimana unsur-unsur logam, manusia juga memanfaatkan unsur non-logam dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ini contoh gambarnya. Dua, ada unsur, ada atom. Pada atom terdapat 3 subpartikel, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak dalam lintasan membentuk awan. Proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral, sedangkan elektron bermuatan negatif. Setiap atom memiliki jumlah proton dan elektron yang sama, sehingga muatannya selalu netral. Pada atom terdapat elektron yang disebut elektron valensi. Letak elektron valensi umumnya ada di kulit terluar atom, kecuali untuk unsur-unsur dalam golongan transisi. Seperti ini contoh gambarnya. 3. Mengintip tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur adalah tabel yang memuat seluruh unsur yang telah ditemukan di alam semesta, baik unsur alami maupun unsur buatan. Tabel periodik yang digunakan saat ini diinisiasi oleh Dmitri Mendeleev, seorang ilmuwan medio abad ke-19. Mendeleev menyusun tabel tersebut mengelompokkan unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat dan membaginya ke dalam golongan-golongan. Seperti ini contoh gambarnya. B. Senyawa. Molekul dalam senyawa berdasarkan atom penyusunnya. Molekul dibagi menjadi 2, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang sama. Misalnya C12 atau klorin, O2 atau oksigen, dan O3 atau ozon. Sebaliknya, molekul senyawa adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang berbeda. Misalnya H2 atau air, HCl atau asam klorida, dan C6H12O6 atau glukosa. Struktur molekul senyawa lebih kompleks dibandingkan struktur molekul unsur. Ikatan kimia yang terjadi di antara atomnya beragam. Seperti ini contoh gambarnya. A. Senyawa di sekitar kita. Berdasarkan komponen penyusunnya, senyawa dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik dibangun oleh atom karbon dan hidrogen sebagai penyusun utamanya. Senyawa organik umumnya berasal dari makhluk hidup yang dibuat melalui serangkaian proses di laboratorium. Sifatnya mengikuti sifat karbon sebagai atom penyusun utamanya. Berikut adalah contoh senyawa yang ada di sekitar kita. 1. Air. Air dapat berbentuk padat atau es atau salju. Cair dan gas atau uap air. Air terbentuk dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yang berikatan secara kimia dalam perbandingan yang selalu tetap. Seperti ini contoh gambarnya. 2. Gula. Gula dapat dibuat dari berbagai sumber, misalnya dari tebu, nira, atau enau.
dan kelapa. Gula yang sering kalian temui termasuk sukraksa dengan rumus molekul C12H22011. Di dalam tubuh, sukrosa dipecah terlebih dahulu menjadi glukosa dan fruktosa, kemudian dialirkan ke bagian-bagian tubuh. 3. Garam dapur. Ada berbagai jenis garam bergantung pada penyusunnya. Garam dapur adalah garam yang paling sering dimanfaatkan di rumah. Merupakan garam yang disusun oleh unsur logam natrium dan unsur non-logam klor, membentuk senyawa NaCl. 4. Vitamin D. Vitamin D merupakan senyawa dengan atom C, H, dan O sebagai penyusunnya. Kalsiferol berperan dalam menjaga struktur tulang dan gigi, karena ia dapat membantu penyerapan kalsium dari berbagai sumber sehingga dapat dimanfaatkan tubuh. 5. Magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida adalah senyawa dalam antasida yang digunakan sebagai obat pereda sakit lambung. Senyawa ini bekerja efektif menurunkan jumlah asam lambung yang terbentuk saat gangguan pencernaan terjadi. Seperti ini contoh gambar tersebut. C. Campuran. 1. Apakah campuran itu? Campuran terdiri atas 2 atau lebih zat dan tidak membentuk zat baru. Campuran dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan sifat fisiknya, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. A. Larutan. Larutan tidak hanya terbentuk dari zat padat yang dilarutkan dalam zat cair. Larutan juga dapat dibentuk dengan melarutkan zat cair ke dalam zat cair atau zat gas ke dalam zat cair. Air soda adalah larutan yang terdiri atas gula, perasa, pewarna, dan gas karbon dioksida. Dengan pelarut air, gula merupakan zat padat. Perasa dan pewarna umumnya berbentuk cair, sedangkan karbon dioksida adalah zat gas. Jadi, dalam larutan air soda terdapat 3 berbentuk zat yang terlarut dalam air. Seperti ini contoh gambarnya. B. Suspensi. Campuran antara air dan pasir tidak disebut sebagai larutan. Tetapi contoh suspensi adalah beberapa jenis obat-obatan dan cat minyak. Suspensi dapat dipisahkan dengan metode penyaringan sederhana. C. Koloid. Campuran koloid merupakan jenis campuran di antara larutan dan suspensi. Meski memiliki sifat yang hampir mirip dengan suspensi, saat campuran koloid didiamkan, kemampuannya menahan zat terlarut relatif lebih lama dibandingkan suspensi. Seperti ini contoh gambarnya. Dua, memisahkan campuran. Pemisahan campuran dilakukan untuk berbagai tujuan. Beberapa di antaranya adalah untuk memurnikan suatu zat, menghilangkan endapan yang mengganggu, memisahkan zat agar dapat dimanfaatkan kembali, dan sebagainya. A. Pemisahan campuran pada partikel tidak larut. 1. Dekantasi. Metode dekantasi dilakukan untuk memisahkan suspensi. Suspensi dibiarkan cukup lama sehingga sebagian besar sedimen atau endapan terkumpul di dasar wadah. 2. Pengayakan dan penyaringan. Pengayakan adalah metode pemisahan sangat sederhana yang banyak dilakukan tanpa perlu menggunakan alat-alat yang sulit didapat. Tujuannya adalah untuk memisahkan partikel kecil dari partikel yang lebih besar. 3. Sentrifugasi. Metode sentrifugasi menggunakan gerakan partikel dalam proses pemisahannya. Contohnya adalah proses pengeringan baju. Seperti ini contoh gambarnya. 4. Pemisahan magnetis. Magnet dapat mengangkat besi dan baja.
Magnet tidak berfungsi pada plastik, kaca, kertas, atau karton. Karenanya, magnet menjadi cara termudah untuk memisahkan besi dan baja dari bahan non-magnet. B. Pemisahan campuran pada partikel larut. 1. Evaporasi dan kristalisasi. Prinsip inilah yang digunakan pada metode evaporasi dan kristalisasi. Salah satu pemanfaatan metode ini adalah pada proses pengolahan garam dari air laut. 2. Distilasi atau penyulingan. Distilasi juga melibatkan penguapan seperti pada metode evaporasi. Tujuannya untuk mengumpulkan pelarut yang menguap sehingga tidak membiarkan lepas ke udara. 3. Kromatografi. Kromatografi adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan warna pada tinta, pewarna makanan, dan campuran warna lainnya. Seperti ini contoh gambarnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bu Tiar yang sudah memberikan ilmu untuk saya sehingga saya bisa mengerjakan bab 5 tersebut. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.